Ya pemirsa, program makan siang dan susu gratis janji Prabowo Subianto Gibran Rakebuming Raka akan menyedot dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Jika ide Menteri Erlangga ini berjalan, makan siang dan susu gratis dapat menimbulkan kekisruhan karena dana BOS akan berkurang. Apa saja yang akan terganggu jika dana BOS dipangkas? Kita akan membahas selengkapnya sore ini bersama sejumlah narasumber kami. Ada juru bicara Timnas Anies Mohaimin Indra Harismiaji, juru bicara TKN Prabowo Gibran Ahmad Zaki Iskandar, juru bicara TPN Ganjar Mahfud Yusuf Lakaseng, serta Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI, Retno Listiarti. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat sore semua. Baik, kita ke Bang Zaki dulu mungkin. Bang Zaki, ini kan hasil rekapitulasi berjenjang KPU belum resmi diumumkan, tapi sudah ada pembahasan terkait dengan program makan siang gratis ini. Bahkan simulasi atau uji coba juga sudah dilakukan beberapa waktu lalu oleh Menko Erlangga. Tanggapan dari TKN sendiri? Saya perlu menjelaskan lagi, meluruskan lagi bahwa yang dilakukan minggu lalu di SMP 2 Curug itu adalah inisiatif dari Pemda Kabupaten Tangerang, di mana inisiatif ini ada karena Kepala Dinas Pendidikan ingin mencoba melihat kira-kira kemungkinan pelaksanaan makan siang untuk siswa SD dan SMP di Kabupaten Tangerang ini seperti apa. Dan murni menggunakan anggaran dari Dinas Pendidikan di Kabupaten Tangerang untuk satu hari itu saja, untuk 4 kelas dan 4 menu yang berbeda. Jadi saya perlu luruskan lagi nih, bukan dari Kemenko Perekonomian. Dan inisiatif daerah, di mana kepala daerah itu juga dituntut untuk melakukan berbagai macam inovasi terobosan dari daerah. Jadi inisiatif ini murni dari daerah, tanpa juga kalau mau kita mengesampingkan urusan politis, tanpa melihat siapa presidennya dan siapa kabinetnya, karena ini usulan dari daerah. Begitupun tadi pagi kami juga menerima, Pak Menko menerima kunjungan Bupati Maroke yang mengundang untuk hadir di Maroke selepas Idul Fitri nanti, dalam rangka juga Maroke mengusulkan makan siang untuk SD dan SMP, siswa SD dan SMP menggunakan skema yang ditawarkan oleh Pemkab Maroke. Ada dari APBD maupun dari CSR sana. Usulan-usulan inilah yang sedang ditampung, kemudian ada saran, masukan, bahkan kritikan yang nanti kita jadikan resume ataupun summary terhadap program makan siang dari pasangan Prabowo Gibran di kabinet yang berikutnya tentunya. Jadi kalau sekarang ya kita sedang belanja saran, belanja masukan, belanja kritik, belanja masalah termasuk untuk program makan siang ini. Itu Mbak. Oke, Bang Zaki, tapi kenapa ini usulannya diubah menggunakan skema pembiayaannya sekarang menggunakan dana BOS bukan dana CSR seperti yang diusulkan sebelumnya? Namanya usulan dari daerah. Kemarin dari Pak Kadis Pendidikan, karena skema penyaluran anggaran yang sudah tersistematis dengan baik dari penganggaran, dari tahapan penganggaran sampai dengan pengawasan, itu ada salah satunya adalah bantuan operasional sekolah. Maka dari itu yang usulan daerah ini bagaimana kalau skemanya menggunakan BOS tapi di rekening yang terpisah dan tidak mengganggu BOS reguler yang ada. Artinya tambahan lagi. Dari BOS afirmasi ini, Bang Zaki? Dari BOS afirmasi? Ataupun dari spesifik. BOS spesifik. Jadi tidak mengganggu, sekali lagi nih, ini saya udah 2 kali juga di Sindo. Sekali lagi tidak mengganggu BOS reguler yang ada. Dan ini baru usulan, baru wacana. Kemarin juga di Sukabumi pakai skema yang lain, ya Pak Prabowo hadir beberapa waktu yang lalu di Sukabumi itu, dan ini skema-skema yang kita kumpulkan, kita jadikan bahan masukan nanti mana yang paling tepat. Nah, bagaimana dengan penganggarannya? Tentunya nggak langsung untuk seluruh SD negeri dan SMP negeri. Ini pun juga akan bertahap, berjenjang, dan yang menjadi prioritas yang diusulkan adalah daerah 3T, terluar, tertinggal, dan terdepan terlebih dahulu. Itu Mbak.
Oke, baik. Kita harus tanyakan ke Bu Retno tadi terkait dengan Ya. dari tanggapan dari Bang Zaki. Bu Retno, ini tadi Bang Zaki menyebut kalau nantinya untuk program makan siang gratis ini akan menggunakan dana BOS afirmasi atau spesifik sehingga tidak mengganggu dana BOS reguler. Tanggapan dari Federasi Guru sendiri, Bu Retno, apakah setuju dengan usulan ini? Ya, Bu Retno mungkin bisa dibuka Baik. terlebih dahulu audionya. Ya, Silakan. siap. Suara saya terdengar ya? Terdengar Oke. jelas, Bu Retno. Tadi sudah dijelaskan gitu ya, dan tidak menggunakan kemudian anggaran yang BOS reguler. Lalu tadi namanya akan berubah menjadi ya BOS spesifik atau mungkin BOS makan siang begitu ya. Tapi kalau kemudian soal setuju atau tidak gitu ya, kalau kami tuh mikirnya begini, tekniknya aja ini pasti tentu akan merepotkan. Nah Oke. kalau kita berbicara anggaran, karena guru-guru tuh tugasnya ngajar, kan bukan ngurusin makan siang juga. Pengadaan, mikirin menunya apa, baginya, itu saja sudah sangat merepotkan kalau guru yang melakukan. Nah tentu juga harus dipikirkan siapa yang nanti ngelakuin, kalaupun itu kemudian masuk ke dalam anggaran sekolah, tetapi bagaimana kemudian teknis melaksanakan. Tadi juga dikatakan katanya yang pertama adalah daerah 3T gitu. Kalau Ya. misalnya kita mau ngomongin tadi anggarannya itu dari mana, kan tidak pernah juga tadi CSR ya, berapa kuat sih CSR nanggung ratusan triliun juga gitu ya di setiap tahun gitu. Nah itu sepertinya juga sulit jika nggak masuk akal juga sih sebenarnya kalau menggunakan itu. Mungkin jika mau masuk akal adalah anggaran pendidikan kita ini kan 660T, tapi kan yang diurus oleh Kemendikbud dan Kemenak kan kecil. Kemendikbud aja cuma ngurus 82 triliun. Kalau 57-an triliun dari dana BOS kan langsung ditransfer ke daerah. Tidak dikelola juga kan oleh Kemendikbud. Oleh Kemenak juga begitu gitu. Nah mungkin dari 660T itu kan itu digunakan untuk pembiayaan sekolah-sekolah kedinasan tuh. Ada sekitar 24 kementerian lembaga ya. Ya itu yang menurut saya justru kalau memang mau diambil ya diperas saja dari situ ya, misalnya dilihat mana yang masih memungkinkan untuk diambil, tapi jangan ngambil yang di Kemendikbud dan Kemenak, ambillah yang di Kementerian Kedinasan ini. Nah lalu yang paling tinggi itu Kementerian Keuangan sekitar 4,1 T kan. Oke. Nah sementara yang dibiayai itu sekitar ratusan aja gitu, beda banget sama sekolahan gitu, itu aja udah 4,1 T loh. Nah kalau kami di FSGI sempat ngitung-ngitung juga, itu mungkin bisa diambil walau pasti ada kegaduhan, tapi kemungkinan diambil itu 75 T gitu. Dari berbagai kementerian lembaga, dari sekolah kedinasan, dan jangan ganggu yang Kemendikbud dan Kemenak menurut saya, yang sekolahan atau satuan pendidikan. Nah yang kedua adalah menaikkan pajak. Ya ini perlu nih ya, menaikkan pajak. Yang ketiga adalah mengurangi tunjangan pejabat. Ya itu yang paling mungkin sebenarnya gitu loh. Jadi kalau diambil-ambil ya tadi kan misalnya Mas Indra berkali-kali ngomong, ini tuh antara uang makan sama dana pendidikan kita itu kok cuma 1/6 dari biaya makan siang gitu kan, hitungannya Pak Indra gitu. Nah kami juga melihat itu gitu, karena kalaupun sekarang kita gunain anggaran BOS yang sekarang itu kan hanya 57 T ya. Nah sementara kalau tadi disebutkan oleh MNC juga sekitar 450 T misalnya, walaupun disebutkan bertahap ya, itu kan bayangkan 9 kali lipat sebenarnya dari yang 57 yang sekarang. Berarti memang anggaran pendidikan kita tuh kecil banget gitu ya, ditambah lagi sebenarnya kepentingan masalah pendidikan kita tuh pada akses dan kualitas, bukan sebenarnya urusan makan siang. Dan anak Indonesia sebenarnya sih dalam data dunia tidak termasuk yang kekurangan makan ya sebenarnya. Oke, baik. Bu Retno, ini kan kemarin sudah ada simulasi yang dilakukan dengan anggaran 15.000 per anak untuk dana makan siang ini. Kalau nanti memang terrealisasi, ini kemudian menggunakan dana BOS begitu, apa saja mungkin yang terganggu terkait dengan operasional sekolah kalau nantinya akan mengambil dari dana BOS dengan anggaran tersebut? Kalau ngambil yang tadi disalurkan ke daerah ya, dana BOS-nya 57T ya, kalau diambil ya jelas ganggu, karena itu aja masih kurang kok, selama ini kurang. Dan berharapnya sebenarnya di pemerintahan baru ini
ya peduli dengan pendidikan dengan menambah anggaran dana BOS gitu. Sebenarnya dana BOS itu sudah kurang. Itu terlihat misalnya dari anggaran untuk bayar guru honor. Guru honor itu banyak banget dan guru di berbagai daerah dan mereka itu biasa satu sekolah guru honornya banyak loh. Nah, dari data kami sih di FSGI tahun 2019 guru honor itu yang dibayar pakai dana BOS itu kisarannya itu 2019 ya datanya. Itu 300.000 sampai 1,5 juta. Jadi sebenarnya sih masih kecil jauh dari UMR gitu. Nah ini aja kita berharap kualitas kayak apa dengan guru yang hanya dibayar segitu. Oke, jadi lebih baik anggaran ini ditambah untuk gaji guru honorer begitu ya dibandingkan dengan maksudnya ada dialokasikan kesejahteraan guru lah salah satunya yang ditambahkan. Oke, dibandingkan untuk program makan siang gratis begitu Bu Retno. Kita mungkin harus tanyakan ke tim pemenangan dari masing-masing paslon ke Bang Lakaseng terlebih dahulu. Ada tanggapan Bang Lakaseng terkait dengan program makan siang gratis ini usulannya? Bang Lakaseng mungkin bisa dibuka audionya terlebih dahulu. Ya, program makan siang gratis ini kalau diambil dari dana BOS, pasti semua orang nggak akan setuju. Tapi Bang Zakid tadi sudah mengklarifikasi, bukan diambil dana BOS reguler, afirmatif atau kinerja yang ada sekarang ini, tapi mau ditambahin. Tapi pertanyaannya, mau ditambahin dari mana sumber anggarannya? Nah, menurut saya kira Pak Prabowo Gibran, kalau nanti misalnya diumumkan oleh KPU, tidak perlu terburu-buru menyelenggarakan program ini. Ya. Toh juga pasangan ini dipilih karena joget gemoy dan bansosnya. Jadi bukan karena orang suka dengan program makan siang gratis itu. Jadi itu sih ini fokusnya pemerintahan baru kedepan itu menambah porsi anggaran kita dulu, pendapatan negara ditingkatkan ya, korupsi digenjot agar tidak banyak kebocoran anggaran negara sehingga bisa ada tambahan anggaran kita gitu ya, proyek-proyek strategis nasional jangan terlalu banyak maafnya sehingga ada sumber pendapatan untuk menambah anggaran kita. Kalau di pendidikan sudah sangat memprihatinkan. Kalau kita lihat dana BOS ya hanya mengcover untuk tingkat SD itu 900.000 per anak setiap tahun. Itu artinya setiap hari hanya 2.380 rupiah di cover oleh negara. Kalau SMP setiap anak 1,17 juta. Menurut data BPS 60,60% ruang kelas SD itu pada rusak. Itu yang prioritas untuk dibereskan. Lagian ya. Model program seperti ini rawan korupsi ya. Korupsi di dunia pendidikan itu sudah menjadi salah satu korupsi di sektor yang paling tinggi. Dari 2016 sampai 2021 ada 240 kasus. Ada 1,6 triliun duit yang bocor di sektor pendidikan. Jadi ini menjadi pekerjaan rumah kita yang harus dibereskan menurut saya. Oke. Rawan korupsi di dunia pendidikan dan masih banyak sekali sebetulnya yang harus diperbaiki yang bisa dialokasikan dari dana BOS dibandingkan dengan digunakan untuk program makan siang gratis ini begitu ya Bang Lakaseng. Ke Bang Indra Harismiaji, Bang Indra apa tanggapannya? Ya, tanda tanya besar kita semua. Ngapain sih pemerintah ini ngotot buru-buru membahas program dari salah satu capres yang belum diumumkan secara resmi oleh KPU? Kan bisa saja nanti ternyata di KPU yang diumumkan pemenangnya adalah Pak Ganjar atau Mas Anies kan gitu. Terus ngapain memaksakan diri sudah membahas program ini? Jadi ibarat ini belum resmi nikah tapi udah dipaksa tinggal bareng, kan sangat tidak etis. Itu tanda tanya besar kita. Ada apa? Ada apa justru program ini didorong-dorong dibahas? Jangan-jangan memang ada upaya mungkin pengalihan isu atau apa, ini tanda tanya besar kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga saya pernah dialog dengan Pak Zaki di TV lain, itu nggak pernah dijawab. Anggaran makan siang ini, apakah ngambil dari 665 triliun anggaran pendidikan kita, yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Lakaseng, oleh Bu Retno aja kurang sekarang, karena banyak sekolah rusak, guru masih aja yang digaji 100.000, ya kan? Itu benar-benar kondisinya parah, anak-anak kita banyak yang belum sekolah. Nah, kalau nambah dari anggaran 665 triliun, berarti udah 1.000 triliun lebih tuh. Udah sepertiga dari APBN kita. Nah, pertanyaan lagi, uangnya dari mana kan gitu? Apakah nambah utang lagi? Ya kan?
Atau tadi kata Bu Retno, harus naikin pajak. Kalau naikin pajak sama aja bohong. Dikasih makan gratis, tapi pajaknya dinaikin. Kan sama aja bohong. Rakyat ini dibodoh-bodohin aja terus kalau polanya seperti itu. Nah, ini juga dalam proses nanti kalau menggunakan dana BOS, itu akan sangat terjadi kekacauan. Karena kalau dana BOS itu kan dikirimkan ke sekolah, banyak sekolah, contohnya SD negeri, itu bendaharanya, itu adalah guru sendiri. Jadi bayangin guru yang tugasnya sebetulnya ngajar, sekarang suruh ngurusin makan siang. Dan itu makan siang itu kan bukan cuma masalah pengadaannya, tapi nanti proses ngasih makannya sendiri. Ada anak yang sakit, ada anak yang alergi. Iya, seperti yang dikatakan Bu Retno tadi, ini merepotkan begitu ya Bang Indra? Itu akan sangat merepotkan, jadi akan justru berdampak pada turunnya mutu pendidikan kita. Itu yang harus dipikirkan, karena berarti kan ternyata program ini dari awal memang hanya populis saja, nggak pernah didesain betul-betul sebenarnya prosesnya nanti akan seperti apa dilaksanakannya. Mau coba-coba kan gitu, mau pakai inilah, mau pakai itulah. Jadi memang betul-betul hanya program populis saja yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Retno, ini nggak bermanfaat sebetulnya. Karena kita bicara kajian akademis, tidak ada satupun kajian akademis yang menunjukkan kalau kebutuhan dunia pendidikan kita adalah makan siang. Bahkan tadi juga saya nulis di beberapa media juga, ternyata anggaran pendidikan kita selama ini yang untuk bayar semua nih, bayar gaji guru honorer, bayar listrik, bayar air, bayar peralatan sekolah, itu ternyata hanya 1/6 dari biaya makan siang. Jadi sebetulnya kalau kita mau bicara menghadapi Indonesia emas, mau ngomong bonus demografi, ya anggaran pendidikan harus dinaikin dulu, bukan ngasih makan siang gratis. Itu kalau kita mau berpikir yang logis, yang cerdas sedikit lah. Itu kalau kita mau pakai menggunakan nalar sehat ya, gitu Mbak. Baik, kita harus tanyakan kembali nih ke Bang Zaky. Tadi banyak sekali kritik dan masukan dari Federasi Guru menolak dengan keras untuk dana BOS dialokasikan untuk makan siang gratis ini. Kemudian juga dari Timnas Amin dan TPN juga tidak melihat apa urgensinya kenapa harus program makan siang gratis ini yang diutamakan. Sementara masih banyak sekali yang harus diperbaiki dari dunia pendidikan yang bisa dialokasikan dari dana untuk anggaran sekolah ini. Tanggapannya Bang Zaky? Baik, Mbak. Jadi ini sebetulnya saya udah berapa kali bicara. Ini yang pertama, sekali lagi, ini masukan dari daerah. Kita sedang belanja ide, belanja saran terkait dengan makan siang untuk siswa SD dan SMP ini. Ya, maka dari itu saran masukan semua kami terima. Mengenai skemanya pun kita juga terima saran dari bawah. Jadi di daerah itu banyak sekali sekarang usulan-usulan yang satu persatu nanti akan kita kaji dan kita telaah. Apa yang terjadi di Kabupaten Tangerang seharusnya Pak Indra, Bu Retno juga bisa lihat nanti di Kabupaten Tangerang. Jadi tidak sama sekali menyibukkan ibu-ibu guru, bapak guru untuk nyiapin makanan, ya tidak. Makanan itu oleh para pedagang yang ada di sekitar sekolah yang mempersiapkan, termasuk ibu yang ada di kantin. Nah, begitu juga dengan anggarannya. Tadi sekali lagi saya katakan anggarannya di luar dari BOS reguler. Kenapa diusulkan melalui BOS? Karena memang skema dan sistemnya sudah ada. Ya, yang kedua, bagaimana anggaran tambahannya? Ini program kita juga sedang menerima masukan-masukan dari berbagai macam daerah-daerah, ya. Tidak, sekali lagi, kalau ditanya bagaimana anggaran tambahannya dicari, kita juga harus optimis bahwa program hilirisasi, program-program digital ekonomi, program carbon trade, ini menjadi sumber devisa baru bagi Indonesia nantinya. Dan tentu saja, sekali lagi saya jelaskan, tidak langsung 400 triliun ini digelontorkan untuk program makan siang ini. Pasti bertahap. Jadi
sekarang yang kita lakukan, karena program ini terlihat sederhana, tapi ternyata tidak sederhana. Makanya kan kita bahas semuanya di sini. Makanya bapak-bapak ini banyak sekali masukan, kritikan, dan lain sebagainya terkait dengan program makan siang ini. Apapun namanya, ini adalah misi kemanusiaan negara untuk memberikan asupan gizi berimbang bagi anak-anak kita. Ini adalah investasi negara bagi masa depan anak-anak kita, terutama untuk menjelang 2045. Karena mereka lah nanti yang akan memegang tampuk kepemimpinan, mungkin juga jadi orang-orang penting di Indonesia ini. Jadi di luar dari urusan politik, urusan hal-hal anggaran dan lain sebagainya, ini usulan daerah yang sedang kita tampung. Dan kita jadikan summary, kita jadikan kajian untuk kemudian kita hand over kepada kabinet yang baru, ya. Jadi sekali lagi terima kasih atas masukannya, kritikannya, dan juga sarannya. Ini akan menjadi bahan buat kami. Nah, menyangkut tadi, bagaimana CSR membiayai triliunan? CSR itu tidak untuk membiayai semua sekolah. CSR ini diusulkan oleh Bupati Merauke hanya untuk dipergunakan di sekolah-sekolah di sekitar perusahaan atau industri yang ada. Jadi skemanya macam-macam, ada yang pakai APBD, ada juga yang mungkin kalau Jakarta siap APBD-nya, apalagi kan Jakarta harga bahan makanannya juga jauh lebih mahal dari daerah-daerah yang lain. Dimungkinkan juga menggunakan APBD Provinsi Jakarta nantinya. Jadi ini adalah bagian dari seluruh kumpulan-kumpulan ide, saran, dan masukan yang sedang kita kumpulkan pada saat ini. Terima kasih, Mbak. Oke, baik. Kita ke Bu Retno, mungkin closing statement terakhir. Ini memang kan hasil rekapitulasi dari KPU belum resmi diumumkan. Tapi jika nantinya paslon 02 Prabowo Gibran ini terpilih dan program makan siang gratis ini terrealisasikan begitu. Harapan dari Bu Retno sendiri seperti apa nanti teknis pelaksanaannya ataupun terkait dengan skema pembiayaannya nanti? Apakah setuju menggunakan dana BOS atau seperti apa nantinya? Ya silakan Bu Retno. Untuk audionya boleh dibuka, Bu Retno. Baik, yang pertama kan saya sempat dengar juga, ini kan mau diambil dari subsidi BBM, terus lalu dana BOS. Itu menunjukkan bahwa seperti Mas Indra tadi bilang, bahwa ini kan ada ketidaksiapan juga, kelak gimana. Dan ini kan terlihat ada perubahan-perubahan. Sekarang juga, ya nanti semuanya APBN, nanti akan begini. Artinya memang dari awal udah nggak dipikirkan dengan sangat juga. Tapi yang kedua, makan siang itu kalau berujuk pada negara-negara, karena Paslon 2 sering tuh timnasnya dulu selalu ngomong soal pembelaan bahwa ini ada di berbagai negara. Untuk di berbagai negara gitu ya, apalagi negara-negara yang dicontohkan negara-negara yang kecil sebenarnya ya. Nah itu mereka itu kan TK dan PAUD atau SD, tapi tidak seluruhnya gitu. Karena memang dan mereka itu sudah siap, artinya secara pangan lain-lain, terus pajak juga 45% ya dari penghasilan, dan sehingga memang dan jumlah penduduk banyak itu memang membuat mereka bisa. Tetapi dengan jumlah anak Indonesia yang sebesar ini, memang sebenarnya ini agak sulit. Saya yakin ini sangat sulit gitu ya, walaupun tadi dibilang bertahap dan lain-lain. Tapi pesan kami sih organisasi profesi guru berharap pemerintah yang baru siapapun dia mohon untuk peduli pada pendidikan dengan menambah anggaran BOS, kemudian juga meningkatkan kesejahteraan para guru kita, dan satu lagi biar PPDB nggak selalu rusuh, ya maksudnya kehebohan banyak terus di PPDB, tambahkan jumlah sekolah negeri di daerah yang kurang, terutama SMA dan SMK negeri. Saya pikir itu akses harus dibuka. Bu Retno, untuk memperjelas apakah dari Federasi Guru tapi setuju program ini dilanjutkan ataupun nantinya direalisasikan begitu atau tidak sama sekali? Kalau bisa sih programnya nggak usah direalisasikan, walaupun yang menang nanti misalnya 02. Karena bagi saya ini mubazir, bukan yang dibutuhkan anak Indonesia dan bukan yang dibutuhkan pendidikan Indonesia. Oke, baik. Tanggapan closing statement terakhir dari Bang Lakaseng. Mungkin Bang Lakaseng, bagaimana kalau tadi Bu Retno menganggap dari Federasi Guru ini mubazir, sebaiknya tidak perlu direalisasikan. Tanggapan dari TPN, Bang Lakaseng? Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Bu Retno mewakili suara para pendidik yang mereka tahu persis apa kebutuhan dunia pendidikan kita. Nah, menurut saya kita harus perlu hati-hati. Ini kalau tidak dikaji betul ya, makan gratis ini, saya khawatir nanti ini akan merusak perekonomian kita.
nanti akan begitu banyak anggaran dipakai untuk ke sektor yang tidak produktif. Padahal sebenarnya tantangan kita untuk menyelesaikan bonus demografi kita ini adalah anak-anak kita harus menjadi manusia-manusia produktif. Pendidikannya harus disupport betul, dana bosnya dinaikin, nggak boleh ada anak usia sekolah tidak bisa bersekolah, harus betul-betul dipastikan itu terjadi. Menurut saya sih program makan siang gratis ini adalah program populer yang tidak dipikir matang, dan sekarang pada galau dari mana uangnya. Uangnya sangat besar anggarannya. Diambil dari mana? Kalau Bang Zaki mudah saja bilang nanti ada hilirisasi. Emang habis dilantik hilirisasi langsung jalan? Bukan simsalabim langsung menghasilkan anggaran besar. Itu kan diprogramkan dulu, lalu kemudian dalam tahap sekian, dalam tahap waktu tertentu baru menghasilkan akumulasi pendapatan negara yang bisa kita nikmati. Ya belum lah, 5 tahun ini menurut saya belum. Mungkin nanti 5 tahun kedua kalau Prabowo Gibran yang akan memimpin negara ini di periode 2 periode misalnya. Saya kira begitu, nggak usah gengsi juga. Kalau program yang nggak visible gitu nggak diterapkan, menurut saya itu justru satu proses untuk mengakui bahwa ini program memang belum tepat untuk rakyat kita, maka direvisi gitu atau dibatalkan saja ya. Baik, terakhir ke Bang Indra dari Timnas Amin, apakah sepaham dengan TPN dan juga dari Federasi Guru? Ya, jadi di sini biar rakyat juga bisa melihat ya, mana program yang didesain menggunakan ilmu pengetahuan, menggunakan kajian akademis, atau program yang cuma selera dari yang mau kampanye kan begitu. Ini jelas tadi kalau Pak Zaki mengatakan kita optimis dong, ya bolehlah kita optimis ada anggaran. Mungkin ini akan membantu kalau kereta cepat dan juga IKN nggak lagi pakai APBN seperti yang dijanjikan oleh pemerintah. Itu mungkin kita sedikit lah bisa optimis. Tapi kalau faktanya masih ngutak-atik APBN dengan jumlah yang sangat besar, terus ini ada lagi 400-an triliun, itu saya bisa membayangkan guru-guru kita makin tidak sejahtera. Sekolah kita semakin banyak yang rusak. Fasilitas sekolah itu tidak tertangani dengan baik, apalagi kita bicara era digital. Tapi cuma dikasih makan doang. Itu sama sekali justru kontraproduktif dari yang disampaikan Pak Zaki tadi, bicara tentang bonus demografi. Yang ada kita itu mendapatkan malah bencana demografi. Dan Bank Dunia juga sudah mengingatkan kondisi ini ya. 2018 tuh Bank Dunia bikin kajian judulnya Janji Pendidikan di Indonesia. Janji itu sampai 2024 ini belum terpenuhi. Ini udah janji yang baru lagi. Kapan akan terpenuhi ya buat menyiapkan anak Indonesia menjadi cerdas sehingga betul-betul bisa membangun Indonesia, manfaatkan sumber daya alam kita. Bang Indra, artinya tidak setuju juga program ini direalisasikan begitu? Karena nggak masuk akal, nggak mungkin dari sisi anggarannya nggak ada, dari sisi pelaksana juga nggak mungkin, dan itu nggak dibutuhkan oleh anak Indonesia. Ada kajian akademisnya, bukan asal ngomong. Oke, baik. Sayang sekali waktu kita sore ini sudah habis, namun terima kasih banyak. Jadi saya nggak dikasih ngomong, Mbak. Iya, Bang Zaki, mohon maaf. Ini waktunya sudah habis, Bang Zaki. Namun tadi tentunya masukan dan kritik untuk merealisasikan program ini, karena ini adalah program kemanusiaan dan kita sudah tertinggal jauh. Bisa dicek di data World Food Program buat anak-anak yang dapat makan siang gratis di sana. Dari 74 atau 76 negara. Tapi nggak apa-apa, ini masukan buat kami semua. Justru ini menjadi penambah pemicu dan juga motivasi kita untuk bagaimana program misi kemanusiaan dan investasi jangka panjang Indonesia untuk anak-anak Indonesia bisa direalisasikan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Terima kasih. Bang Zaki, ini seperti tadi yang Bang Zaki katakan, memang kan nantinya masih akan menerima kritik dan juga usulan-usulan seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Retno, Bang Lakaseng, dan Bang Indra begitu. Terima kasih banyak. Juru bicara Timnas Anies Muhaimin Indra Harismiaji, juru bicara TKN Prabowo Gibran Ahmad Zaki Iskandar, juru bicara TPN Ganjar Mahfud Yusuf Lakaseng, dan Ketua Dewan FSGI Retno Listiarti telah bergabung dalam dialog di Sindo Sore. Selamat sore, salam sehat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lahir batin.